Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai pegangan hidup kita, sebagai tuntunan hidup kita menuju kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab suci Al-Quran, yaitu Asmaul Quran Bidzikr. Telah kita pelajari beberapa materi Asmaul Quran bil Quran, Asmaul Quran bil Kitab. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Quran bil Dzikr, nama Quran dengan Az-Zikr. Nah, khususnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 9 pada surah Al-Hijr surah 15 memberikan sebuah informasi secara khususnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara keutuhan kitab suci Al-Quran, khusus saja kitab suci Al-Quran. Allah tidak memberikan jaminan kepada kitab Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin kepada kitab Injil, juga Zabur, untuk dijaga keutuhannya. Sehingga tidak heran sekarang banyak kitab Taurat, banyak kitab Injil yang dipalsukan. Tetapi kitab suci Al-Quran secara khusus Allah memberikan jaminan pemeliharaannya, sehingga Al-Quran sampai kapanpun tetap akan terjaga secara utuh, terpelihara dengan baik. Walaupun banyak manusia yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kitab suci Al-Quran. Salah satu contohnya misalkan kalau kita mengcopy paste dalam komputer atau internet. Ini sebuah pengalaman tentunya, karena saya seorang pengajar Al-Quran, ya, di sebuah perguruan tinggi. Ketika mahasiswa itu tanpa sadar ketika mengcopy paste kitab suci Al-Quran, ayat-ayat itu langsung berantakan. Saya tidak tahu pasti siapa yang membuat berantakan. Satu Quran penuh itu sudah diacak, ya. Kadang awal ayat ditaruh di akhir ayat, tengah ayat di awal, akhir ditaruh di tengah ayat. Makanya sering saya sampaikan ke para mahasiswa itu, tolong ketika mengcopy paste kitab suci Al-Quran, ayat-ayatnya itu dicek dulu. Dan tentunya ada yang masih asli ketika kita mengcopy paste, yaitu Mushaf Al-Quran Rasul Utsmani.
itu masih insya Allah masih utuh. Tetapi ketika bukan resep usmani, semua sudah diacak. Tetapi ketahuan, nah gitu. Nah ini namanya pemeliharaan, sehingga di dalam mushaf-mushaf yang beredar khususnya yang sudah terbit ya, baik resep usmani khususnya yang cetakan Saudi Arabia di Madinah atau punya Al-Azhar Mesir, Kairo di Beirut Libanon. Ini salah satu bukti sejarah. Kemudian sisi lainnya, jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa kitab suci Al-Qur'an ya, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami ya yang menurunkan kitab suci Al-Qur'an, az-zikr sebagai pelajaran, peringatan, wa inna lahu lahafizah, sesungguhnya kami yang menjaganya terhadap keutuhan kitab suci Al-Qur'an. Nah, dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada sahabatnya sampai kepada kita saat ini, utuh bacaannya, kemudian juga utuh dalam mushafnya. Dan kita ingat bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan dari awal bukan hanya satu bentuk bacaan, tetapi ada beberapa bentuk bacaan, dan perbedaannya tentunya sedikit-sedikit, tidak banyak gitu. Dan itu semua adalah mutawatir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga ketika turun satu huruf minta tambahan hatta sabatu harufin, sehingga Al-Quran itu diturunkan dalam 7 bentuk huruf. Nah, salah satu contohnya itu yang paling populer, ada istilah nakis, ada ziyadah, ada muqaddam, ada muakhir, ada mufrad, ada jama'. Nah, kemudian ada juga terkait dengan dialek. Nah, ini namanya terkait dengan pemeliharaan kitab suci Al-Quran, termasuk sampai kepada kita memori guru-guru kita. Nah, sehingga sampai saat ini Al-Quran masih utuh. Khususnya kita sebagian besar tentunya di Indonesia, bahkan di belahan dunia itu mengacu kepada bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim Tarik Syatibiyah. Tetapi kalau di Maghrib, di Maroko itu sebagian besar mayoritas umat Islam di sana itu membaca Al-Quran riwayat Wars an Nafi. Nah, ini beberapa informasi terkait bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab suci Al-Quran, dan Allah pun memberikan jaminan bahwa Al-Quran akan terpelihara. Walaupun suatu saat Al-Quran nanti tinggal hanya namanya dan tulisannya pun akan hilang suatu saat. Sama seperti informasi suatu saat itu ya, kemajuan teknologi ya, peralatan-peralatan canggih itu suatu saat akan mati. Seperti misalkan mobil tidak bisa dihidupi, listrik juga nanti mati, gelap gulita, semua suatu saat itu akan dimatikan ya, dienolkan kembali, termasuk kitab suci Al-Quran, tulisannya nanti akan diangkat. Itu ada dalam rangka menjaga, mempelihara kitab suci Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai saat ini kadang sedikit saya tertinggal ya, misalkan titiknya ada yang hilang ya, termasuk saya pernah jumpai juga dalam surah Al-Kahfi itu, harusnya itu yaj'al ditulis naj'al, itu ketahuan, oh ini salah cetak. Nah, harus segera diinfokan, jangan sampai dicetak ulang tetapi belum diperbaiki. Nah, ini dalam konteks bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan terpeliharanya kitab suci Al-Quran, dan Allah di sini menggunakan kata inna jama dalam konteks berarti ada keterlibatan yang lain ya, termasuk malaikat Jibril ya, termasuk kita semua ya, yang ngajar maupun yang belajar kitab suci Al-Quran itu juga termasuk pemelihara kitab suci Al-Quran. Karena dengan talaki dan musyafahah, baik mengajarkan Quran maupun yang belajar Al-Quran, itu dalam rangka memelihara keutuhan kitab suci Al-Quran. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjaga keutuhan kitab suci Al-Quran, di samping Allah Subhanahu langsung yang menjamin terpeliharanya kitab suci Al-Quran, juga tentunya ada keterlibatan termasuk kita. Bagaimana kita pun masuk kepada ayat ini ya, surah Al-Hijr ayat 9, surah 15, termasuk bagian orang yang memelihara, menjaga kitab suci Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Ya terus kita belajar, kita talaki musyafahah,
kita belajar langsung kepada guru-guru Al-Quran yang secara khusus mempunyai sanad bacaan Al-Quran yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai saat ini Al-Quran utuh, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diselewengkan. Sedikit pun ada kesalahan pasti ketahuan, termasuk yang tadi kita bahas ya, ketika kita mengcopy paste ayat Quran ya, itu sudah diajak, ketahuan juga gitu. Sehingga kita kasih tahu informasi, hati-hati di dalam mengcopy paste ketika membuat makalah. Juga satu sisi lainnya itu Al-Quran sejak Rasulullah SAW kemudian diajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan Al-Quran kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan Al-Quran kepada tabi'in, dan terus berikutnya sampailah kepada guru-guru kita pun seperti itu, sehingga Al-Quran terpelihara keutuhannya, terjaga keutuhannya. Nah, bagaimana agar kita pun termasuk orang-orang yang masuk ayat ini? Ini sebuah anugerah tentunya buat kita ketika kita ikut serta di dalam rangka memelihara keutuhan kitab suci Al-Quran secara luas ya, secara luas. Berarti bukan saja kita itu memelihara keutuhan bacaan-bacaan Al-Quran, juga kita juga masuk memelihara pada isi kandungan Al-Quran. Nah, dalam konteks ini ya, ayatnya simple, ayatnya sederhana, tetapi mengandung arti yang luas. Termasuk salah satunya yaitu kalau kita ya mencoba mengakses ya live ke Masjidil Haram. Hampir setiap selesai azan dikumandangkan, kemudian setelah selesai sholat itu ditayangkan bacaan-bacaan Al-Quran yang secara mutawatir. Tadi bacaan Quran itu adalah ada 14 riwayat dari 7 imam ya, itu kadang hari ini baca riwayat Qalun Anafi, berikutnya bacaan Al-Quran riwayat Wars Anafi, berikutnya baca Al-Quran riwayat Syu'bah An Asim, kadang langsung baca Al-Quran Ibnu Katsir, dan seterusnya. Nah, itu dalam rangka Al-Quran sudah terpelihara dalam bentuk CD ya, dalam bentuk rekaman-rekaman ya. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk ikut serta menjaga keutuhan kitab suci Al-Quran. Nah, termasuk saat ini kita bagaimana agar termasuk orang-orang yang ikut menjaga, memelihara kitab suci Al-Quran. Ya, mau tidak mau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun misalkan nanti enggak dapat sanad baca Quran, enggak apa-apa. Yang penting kita belajar Al-Quran kepada orang yang mempunyai sanad bacaan Al-Quran. Itu sudah sangat mulia, sudah sangat baik. Kenapa? Karena yakin orang-orang yang mempunyai sanad bacaan Al-Quran akan mengajarkan Al-Quran secara baik dan benar, baik dari sisi bacaannya maupun kaidah-kaidah ilmu tajwidnya ya, periwayatan baca Qurannya. Kenapa? Karena yang mempunyai sanad bacaan Quran adalah orang yang mumpuni, yang wajib mengajarkan kitab suci Al-Quran. Nah, bagaimana yang tidak mempunyai sanad? Minimal belajar yang punya sanad, belajar sambil mengajar. Nah, kesalahan di antara kita itu tadi mau mengajar Quran tetapi kadang-kadang belum tuntas memahami kaidah-kaidah terkait dengan bacaan Al-Quran ini. Oleh sebab itu tentunya secara talaki musyafahah ini sangat penting untuk kita lakukan dimanapun kita berada, siapapun kita. Karena pada prinsip dasarnya Al-Quran Allah berikan kemudahan, tinggal diri kitanya mau tidak untuk mengambil kitab suci Al-Quran, apalagi mempunyai peran termasuk orang-orang yang menjaga kitab suci Al-Quran. Tentunya hidupnya sangat mulia. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat
yang cukup panjang, sebuah dialog ya, baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Man kana yarjulika Allah fal yukrim ahlallah. Kemudian sahabat bertanya, halillahi azza wa jalla ahlun? Na'am, ahlullah fid dunya alladziina yaqra'una al-Qur'an. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, barang siapa yang ingin masuk ke dalam surganya Allah, fal yukrim ahlallah, maka muliakanlah ahli Allah. Kemudian para sahabat bertanya, halillahi azza wa jalla ahlun? Wahai Rasulullah, apakah Allah punya ahli? Na'am, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'ul Qur'an. Ahli Allah di dunia adalah orang-orang yang selalu istiqomah membaca kitab suci Al-Qur'an. Sehingga kedudukan orang yang membaca kitab suci Al-Qur'an, kedudukan orang yang mengajarkan Al-Qur'an, kedudukan orang yang mau belajar Al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa. Termasuk dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamah. Dalam redaksi lain, afdalukum man ta'allama Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, seutama-utama kamu adalah orang yang mau belajar kitab suci Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Oleh sebab itu ya, kita khususnya para pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita merapat kembali kepada kitab suci Al-Qur'an. Bagi yang sudah bacanya bagus, sudah lancar, punya tugas yaitu untuk mengajarkan Al-Quran, tetapi jangan lupa juga terus belajar ya, karena Al-Quran tidak akan habis dipelajari. Nah, kemudian setelah kita menguasai bacaan kitab suci Al-Quran, minimal satu riwayat tentunya buat kita ya. Kalau untuk khusus ya, ahli Quran itu memang belajar terus ya. Paling tidak untuk menguasai 14 riwayat ya dari 7 imam qiraat yang mutawatir. Tetapi secara umum cukup menguasai bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibiyah. Kemudian kita baca terus ya, kita khotamkan, kita ajarkan, kita khotamkan, kita ajarkan, dan juga tentunya dalam konteks pemeliharaan Al-Quran secara luas, bagaimana agar kita pun memelihara, menjaga pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran, yaitu melalui ya, guru-guru kita serap lagi. Dalam berarti kita pun harus juga berusaha untuk mempelajari isi kitab Al-Quran. Kita mempelajari kandungan Al-Quran melalui guru-guru kita. Zaman sekarang tentunya akan lebih mudah, di samping kita bisa mandiri dulu ya. Kenapa sekarang sudah banyak Al-Quran yang diterjemahkan? Ada Al-Quran terjemahnya, ada tafsirnya, sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini dalam rangka memelihara Al-Quran dari sisi kandungan Al-Quran. Juga secara luas berarti menjaga kitab suci Al-Quran sebagai al-zikr ya. Di samping rajin membaca kitab suci Al-Quran, juga kita memelihara kitab suci Al-Quran. Apa yang pesan-pesan sampaikan kitab suci Al-Quran, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Juga tentu kepribadian kita cocokkan dengan kitab suci Al-Quran, itu dalam rangka menjaga, ikut serta memelihara keutuhan kitab suci Al-Quran ya. Kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup tentunya hanya menjaga dari sisi bacaannya saja, tetapi ketika kita mempunyai perilaku yang bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak termasuk orang yang menjaga kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu, pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terus berusaha, bersemangat ya, melalui kajian sederhana ini tentunya akan menambah wawasan kita ya, untuk mencintai Al-Quran. Otomatis ketika kita sudah cinta Quran, akan ada yang mencintai kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat uraian singkat tentang
jaminan terpeliharanya kitab suci Al-Quran, yaitu surah Al-Hijr surah 15 ayat 9. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ikut serta dalam memelihara, menjaga keutuhan kitab suci Al-Quran, baik dari sisi bacaannya, sisi kandungannya, dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.